Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini eh, saya duduk di sini bersama teman saya, Mr. Chandra, untuk menerangkan tentang strategi pembelajaran kooperatif. Baik, saya akan memulai duluan. Eh, Strategi pembelajaran kooperatif. Apa itu strategi pembelajaran kooperatif? SPK atau strategi pembelajaran kooperatif adalah suatu metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah peserta didik 2 sampai 5 atau lebih anak, seperti contoh di atas berikut, contoh di buku yang telah diberikan oleh dosen berikut. SPK sendiri adalah metode atau cara tersendiri yang menekankan atau lebih ke mengharuskan anak untuk bekerja sama dalam melakukan pembelajaran. Kita tahu bahwasanya pembelajaran jika dilakukan dengan bersamaan maka akan ada keringanan dalam melakukannya. Itu dalam uh, unsur-unsur penting strategi pembelajaran kooperatif. Satu, adanya peserta dalam kelompok. Memang dalam pentingnya kelompok adalah pesertanya. Kalau tidak ada kelompok maka tidak ada peserta. Kalau tidak ada peserta maka tidak ada kelompok. Maaf. Nah, yang kedua, adanya aturan kelompok. Aturan ini harus diadakan karena memang takutnya ada peserta yang bertingkah lebih tidak sesuai aturan, ya, tanpa menggunakan wewenang yang ada. Tiga, adanya upaya belajar setiap kelompok. Adanya upaya belajar ini artinya adanya minat dari kelompok tersebut untuk belajar bersama. Empat, adanya tujuan yang harus dicapai. Kelompok ini yang penting dalam berkelompok ialah tujuan. Tujuannya harus sama. Tujuannya harus dilakukan bersamaan. Yang bertujuan untuk pekerjaannya harus dilakukan bersamaan. Yang bertujuan untuk menyukseskan apa yang dituju tersebut. Ya. Pelajar adalah siswa yang melakukan proses pembelajaran dalam setiap kelompok belajar. Pelajar adalah pengelompokan siswa bisa diterapkan dalam beberapa pendekatan. Di antaranya pengelompokan berdasarkan minat dan bakat. Satu, membuat kelompok bisa diterapkan atau bisa digunakan, dilakukan dengan menggunakan minat dan bakatnya. Jika suka musik maka semuanya atau anak-anaknya dikelompokkan kepada grup musik. Kalau suka membaca maka suka membaca. Pengelompokan didasarkan atas dasar latar belakang kemampuan. Atas dasar kemampuan adalah kreativitasnya. Jika orang kreativitas mempunyai kreativitas skill tinggi, maka bisa dikelompokkan. Mempunyai kepintaran atau kepintaran yang tinggi atau lainnya, maka bisa dikelompokkan menjadi satu kelompok. Kelompokan yang didasarkan atas campuran, baik campuran ditinjau dari bakat ataupun kemampuan. Nah, yang ketiga adalah pengelompokan didasarkan atas keduanya, campuran, baik campuran yang baik minat bakat atau kemampuan tersebut. Pembelajaran kok Rohman Rohman 2009 pendapat bahwasanya pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menekankan pada saling ketergantungan positif antar individu siswa. Nah, hidup ini kan bersosial, artinya bersosial membutuhkan orang lain dalam kehidupan. Sama pembelajaran kooperatif ini sama halnya bersosial, artinya saling membutuhkan, saling menekankan untuk membutuhkan, bahwasanya setiap mahasiswa atau siswa itu saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada yang lebih. Adanya tanggung jawab perseorangan. Adanya tanggung jawab perseorangan ini maksudnya rasa tanggung jawab itu harus didapat atau harus dilakukan. Tatap muka
Artinya tatap muka itu ya face to face, nah secara langsung. Komunikasi intensif antar siswa, artinya komunikasi intensif ya intensif, aktif antar siswa, tidak ada kesanggungan, tidak ada permusuhan. Kita tahu bahwasanya jikalau ada dua siswa bermusuhan maka tidak akan ada percakapan antara keduanya. Dan evaluasi proses kelompok. Evaluasi ini artinya prosesnya dievaluasi atau ditinjau kembali mana yang salah, mana yang benar, dievaluasi kembali agar lebih baik kelompoknya dalam melakukannya, agar lebih tentunya lebih optimal lagi. Baik. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang karakteristik strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran karakteristik yang pertama adalah pembelajaran secara tim, di mana terbentuknya suatu tim yang didasarkan dengan manajemen kooperatif serta kemauan untuk bekerja sama dan terciptanya keterampilan bekerja sama. Juga dalam tugas kelompok, keberhasilan dari penyelesaian tugas tersebut bergantung dari usaha setiap divisi. Jadi setiap di kelompok ini terjadinya pembagian-pembagian tugas atau divisi-divisi sehingga berinteraksi dan komunikasi memberikan kemampuannya masing-masing sehingga terjadinya perbekalan untuk menentukan atau menciptakan tujuan yang dituju. Interaksi dan komunikasi yang aktif serta pasif juga digunakan sebagai perbekalan jikalau terjun langsung ke masyarakat umum. Prosedur pembelajaran kooperatif yaitu penjelasan materi, kemudian setelah penjelasan materi selesai dibentuklah belajar dalam kelompok yang dimana pembelajaran kelompok ini ditujukan untuk menciptakan suatu interaksi di dalam kelompok sehingga eh, strategi yang dilaksanakan secara kooperatif ini tercipta. Kemudian terjadinya penilaian dan pengakuan tim sehingga jika sudah melakukan pelajaran kelompok dan penilaian, pengakuan tim ini bisa dikatakan seperti evaluasi kelompok. Jadi keunggulan strategi pembelajaran kooperatif yaitu melatih mental siswa agar percaya diri, memberikan kesempatan mengaplikasikan ide-ide atau gagasan daripada siswa tersebut, membantu siswa untuk selalu memiliki sikap respek menghargai terhadap sesama temannya. Dari kegiatan kelompok ini akan tercipta presentasi juga sehingga memberikan sikap respek saat interaksi presentasi tersebut. Memberikan kesempatan untuk berinteraksi sebagai cara untuk memotivasi diri. Jadi ketika berinteraksi dengan cara berkelompok dan presentasi itu memotivasi diri supaya lebih percaya diri untuk belajar maupun berkegiatan. Kelemahan dari strategi pembelajaran kooperatif ialah membutuhkan waktu yang lama agar SPK sukses sesuai rencana. Karena kan memang prosedurnya setelah pembelajaran materi, kemudian ada pembagian kelompok presentasi lalu penilaian dan evaluasi. Filosofis SPK juga membutuhkan waktu yang lama untuk dipahami. Jadi tidak membutuhkan waktu yang cepat untuk memahami filosofi dari strategi pembelajaran kooperatif. Nilai yang didapat di dalam SPK didapatkan dari hasil kelompok tersebut. Jadi kebanyakan nilai-nilai yang didapat dari kelompok ini adalah nilai yang sama. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa penilaiannya adalah terhadap individu. Terkadang juga ada yang penilaiannya secara merata nilainya sama. Pas aku juga. Coba. Aja